Udah direkod ya. Yuk mulai Gar. Silakan Pak Togar dimulai. Sudah di recording. Oh, sudah ya, Pak? Iya, Pak. Oh, oke. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi seperti yang udah disampaikan Pak Kiki, sebenarnya ini modulnya cukup simpel. Modulnya kan kita tujuannya untuk gimana supaya sistem membuatkan jurnal untuk setiap movement in atau out untuk produk consumable. Kalau defaultnya Odoo kan dia hanya membuat jurnal itu untuk produk-produk storable. Consumable-nya nggak dibuat. Nah, sebenarnya sih kenapa ini sangat simpel karena hasilnya modulnya ini saya cuma mengextend satu fungsi yang di Odoo. Oke, jadi mungkin lebih gampang gini ya. Kalau setiap kita mau mengcustom Odoo kan sebenarnya yang kita perlu tahu itu kita harus tahu pertama kita harus tahu apa goal kita dulu, apa yang mau kita capai. Terus yang kedua kita rencanakan apa yang mau kita lakukan supaya goal itu tercapai gitu. Nah, dalam hal ini kita goalnya mau membuat jurnal, terus kita plankan apa yang mau kita lakukan. Nah, kebanyakan orang sih yang salah itu di plan-nya ini nih. Goal-nya dia tahu jelas goal-nya apa, terus plan-nya dia salah karena ya mungkin ini sih ya perlu mendalami script Odoo, mana yang harus di-extend, mana yang harus diubah, atau mungkin harus buat baru gitu mungkin. Nah, dalam hal ini, saya buka.
Oke. Nah, dalam case kita ini kan kita mau membuatkan jurnal untuk produk consumable. Nah, pertama kita harus tahu dulu di Odoo modul apa yang membuatkan jurnal untuk produk-produk storable. Kalau itu kan mungkin kalau teman-teman belum tahu, nah itu nama modulnya ini stock account. Jadi modul inilah yang ketika kita install modul ini, ketika kita ada movement in atau out untuk barang-barang storable, modul inilah yang membuatkan jurnalnya gitu. Nah, artinya kalau kita mau mengextend sesuatu supaya kalau kita mau extend Odoo supaya dia membuatkan jurnal untuk consumable, nah inilah yang harus kita extend. Fungsi-fungsi yang di modul ini yang harus kita extend. Nah, lebih lanjutnya lagi, lebih detailnya lagi, di sini kan kalau kita buka modulnya, modul stock account ini, kalau kita buka folder models, di sini ada beberapa file. 1, 2, 3, 4, 8 file. 7 file, sorry. Nah, yang mana yang harus kita extend? Yang ini sih yang agak tricky-nya. Kita harus jeli untuk menentukan, untuk mengidentify mana yang harus kita ubah, mana yang harus kita atau mungkin buat baru mungkin. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya langsung tembak aja ya, point out aja mana yang harusnya kita extend. Nah, ini nama function yang harus kita ubah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kan, kok bisa langsung tahu ini yang harus kita ubah gitu? Gimana ya? Kalau ini mungkin agak tricky sih. Kita kalau udah lebih sering ngoding Odoo, lebih sering baca codingan Odoo, kita pasti akan langsung terbiasa. Kalau saya waktu pertama kali membaca skrip ini, saya lihat dulu skrip yang dijalankan ketika kita mendankan sebuah picking itu apa yang dijalankan. Ini saya bookmark dulu ya. 2,68. Oh, sorry, bukan ada di sini. Adanya di file stock dia. Ada di modul stock picking, di stock, terus file stock picking. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di file ini, di sini ada fungsi namanya, kalau saya nggak salah, action done ya. Nah, ini. Action done, inilah yang dijalankan ketika kita mendankan memvalidasi atau mengkonfirm sebuah picking. Nah, dari sini, dari function ini, dia kan menjalankan beberapa fungsi nih. Mulai dari satu fungsi sih sebenarnya, bukan beberapa fungsi. Jadi dia menjalankan fungsi ini lagi, jadi dari fungsi ini dia menjalankan fungsi ini lagi. Terus nanti kalau teman-teman drill down terus, ikutin terus tracing script ini, fungsi ini, buka di file stop move, terus lihat function action confirm, at the end, teman-teman akan ketemu ke function ini. Function, mana tadi? Function ini, account entry move. Jadi kita langsung tembak di ujungnya gitu. Kita langsung potong
di mana titik yang harus kita tambahkan sesuatu. Nah, dari function ini kita pelajari function ini dulu ya sebentar. Dari function ini kita clear sih, bisa langsung jelas ngelihat kalau si OD itu dia hanya melakukan journaling, dia hanya membuat jurnal untuk produk-produk yang tipenya storable atau dalam coding itu tipenya produk. Kita tahu dari mana? Dari line ini 685. Jadi semua yang produk yang tipenya bukan produk, bukan storable gitu ya, dia akan langsung return false. Dia akan langsung balikin ke, artinya dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Dia nggak akan ngelakuin yang di bawah ini. Nah, itu kan yang default-nya Odoo. Nah, sementara yang goal kita kan justru mau melakukan ini semua untuk produk storable. Nah, berangkat dari situ, barulah kita membuatkan modul custom kita. Nah, berangkat dari situ, barulah kita buatkan modul custom. Jadi, kenapa di awal tadi saya bilang modulnya cukup simple, karena praktis cuman mau nambahkan satu file Python aja. Nggak ada view. Kalau teman-teman lihat di sini, saya nggak nambahin view. Ini cuman numpang eksis saja, nggak ada isinya. Terus ya praktis cuma satu file ini. Dan isinya, oke, di sini kita bahas bagaimana mengextend satu kelas atau function. Jadi, udah nih, meeting. Tadi kan waktu di script, nah ini di script bawaannya Odoo. Ini kita lihat dulu, function ini ada di kelas mana, di objek mana, di model mana. Selesai. Saya belum install ini sih, jadi nggak bisa lihat langsung nama kelasnya apa. Kita scroll aja ke atas ya. Nah ini function tadi itu miliknya kelas stockMove. Jadi kita harus menginherit kelas ini dulu. Gitu ya. Balik ke modul kita. Nah ini saya menginherit stockMove. Ini nggak usah dijelasin lah ya. Satu persatu ini ya. Saya menginherit kelas stockMove, terus saya mengextend fungsi ini. Dari mana kita tahu kalau fungsi ini mengextend, bukan membuatkan fungsi baru? Kita tahunya dari sini. Saya mereturn super, artinya saya nggak membuatkan fungsi baru, saya nggak replace fungsi lama, tapi saya mengextendnya. Jadi saya memanggil di akhir fungsi saya ini. Oke, jadi fungsi yang saya lakukan ini apa sih yang sebenarnya dilakukan? Jadi saya sebenarnya mengcopy script dari modul bawahnya Odoo. Intinya supaya dia ini membuatkan jurnal untuk produk consumable. Ini ya, beda dengan function yang tadi itu. Nah ini, saya cuma menambahkan kondisi yang berbeda dengan kondisi yang bawahnya Odoo. Jadi instead of checking kalau produknya tidak sama dengan produk, ya saya menambahkan kondisi kalau dia produknya consumable, maka lakukan ini. Nah ini apa aja? Ini sebenarnya sama aja dengan yang di script bawahnya Odoo ini. Simpelnya begitu. Nah dari sini. Nah terus setelah ini semua dilakukan, saya return super. Artinya apa? Dia itu kalau di Python itu setiap kita memanggil super, terus kita memanggil super atas fungsi tertentu, kita akan menjalankan kembali fungsi lama, fungsi bawaan yang dari kelas yang kita inherit. Jadi fungsi yang ini tadi dia tetap akan jalankan. Supaya apa? Supaya fungsi untuk yang produk storable ini tetap jalan. Jadi kita nggak jadi nutup jurnal untuk produk storable gitu.
Jadi yang storeable-nya kita dapat jurnal, yang consumable kita juga dapat jurnal. Kurang lebih sih gitu. Nah, secara fungsi, secara isi dari modul, sebenarnya itu aja. Sisanya ya tinggal kita administratif modulnya Odoo lah ya, tinggal sesuaikan dengan struktur modulnya Odoo. Jadi file Python-nya kita taruh dalam satu folder modul, terus kita panggil dalam file init, kita panggil file yang tadi kita punya, terus folder modulnya kita panggil di init modul kita. Kita panggil di sini. Sisanya untuk view-nya, karena ini view-nya nggak ada, jadi kita bisa abaikan aja. Di manifest, saya lupa, ini saya munculin deh. Di manifest saya juga nggak panggil file view-nya gitu. Jadi ya ini sebenarnya bisa aja dihapus. Nggak akan menimbulkan error juga. Oke. Mungkin untuk pembahasan untuk bedah modulnya sebenarnya sampai itu aja. Cepat ya. karena memang modulnya simple, jadi iya. Karena modulnya memang simple, cuma ada satu file Python. Mungkin nanti kalau ada kebutuhan lain yang atau mungkin kalau ada teman-teman butuh breakdown satu modul gitu ya, mungkin lain waktu bisa kita bedah, bisa kita bahas. Atau mungkin nanti kalau ada functionality lain dari komunitas yang akan dibuatkan, nanti kita bahas lagi. Ini karena nggak ada view-nya. Ya. Itu sudah sempat ngecek ya. Kalau Bapak kan ada fasilitas nyarinya tuh di seluruh modulnya Odoo. Itu yang bawa konsu itu lagi nggak ada lagi ya? Yang di mana, Pak? Di sini? Yang pakai consumable itu kayaknya nggak ada lagi kan tempat lain ya? Kalau nggak salah ya? Iya, udah. Dicek ya, Pak? Hasil checkingnya sih udah, ya yakin lah, Pak. Maksudnya udah nggak ada lagi yang lain. Iya, Pak. Iya, oke, Pak. Karena saya kemarin nggak yakinnya tuh, takutnya masih ada tempat lain gitu, Pak. Dicariin tuh udah nggak temu-temu sih sama saya juga. Mungkin gini sih, Pak, karena biar lebih yakin atau biar bisa kita analisa bareng-bareng juga. Jadi kan kalau jurnal yang tercreate dari stock move itu kan terjadi ketika stock move itu kita dankan, kita dalam produksi kita mark as done atau kita post to inventory gitu ya. Nah, kalau di picking itu juga sama. Picking itu kayak delivery order atau incoming shipment. Picking itu akan membuat jurnal ketika pickingnya kita dankan. Waktu kita reserve itu belum membuat jurnal kan. Nah, betul. Artinya ya itu aja, nggak ada yang lain lagi kan selain 3 itu, delivery order, incoming shipment sama production. Ya mungkin kalau ada retur itu sifatnya sama kayak, kalau retur customer itu sama kayak incoming shipment, kalau retur vendor kan itu sama kayak delivery order. Jadi nggak jauh-jauh dari 3 inilah, sama aja. Pak Togar. Ya Pak. Ya. Jawab. Iya. Ini value valuation-nya dari cost price atau ada perhitungan FIFO dan sebagainya nggak? Ini belum Pak, itu nggak, itu hanya jurnal aja. Makanya jurnal saja, value-nya belum ada ya? Value-nya sudah ngikutin, masih ngambil dari produk. Sudah ngikutin dari ini sebenarnya Pak, sudah ngikutin dari ini ya kan? Valuation-nya juga. Jadi makanya kita langsung tembak ke function ini karena supaya kita nggak ganggu fungsi yang lain. Jadi fungsi average-nya kita ganggu, fungsi standarnya kita ganggu, fungsi real price-nya kita nggak ganggu. Jadi sisanya tetap ngikut seperti bawahnya Odoo. Betul. Maksudnya pertanyaan itu apakah maksudnya harga finish good yang diambil itu mungkin yang saya tangkap harga finish good-nya kita nggak ngecek harga finish good-nya. Belum. Maksud saya gitu sih, Pak. Ya, masih, I see. Iya. aja. Iya. Baru konsumnya aja ya, berapa rupiahnya?
Iya, yang Pak. dipakai. Iya, betul Pak. Baru Ah. menjurnal untuk item consumable-nya aja. Yang lainnya masih ngikutin bawaannya udah Pak semua. Iya, dasar pengambilan harganya dari item konsum tersebut ngambil dari cost price-nya ya. Cost price si item, Iya, item cost consumable price-nya. tersebut. Betul. Oke, ya itu aja sih yang perlu kita concern-nya. Jadi tidak apa istilahnya mengabaikan average, FIFO dan standar. Enggak. Oke, ya nggak apa-apa nih. Jadi kita udah tahu nih rambu-rambunya, nggak akan ngefek gitu ya. Sebenarnya dari awal saya mau state ini juga sih Pak, karena kan ini modul modul yang ibaratnya kayak cheating punya Odoo. Cheating punya Odoo, regulasinya Odoo. Nah, maksud saya mau point out kalau kita mau pakai, ya kita benar-benar perhatikan konfigurasi yang di produk kategori supaya jurnalnya benar, terus betul. Ya gunakan dengan bijak. Gunakan uang dengan bijak gitu. Ya saya setuju ini sebagai terobosan ya, kita jadinya sedikit demi sedikit melengkapi ya. Ya takutnya gini Pak, ada member yang baru lihat reponya, terus dipakai gitu kan, karena nggak ngikutin diskusi kita, jadi nggak nyambung. Salah tafsir. Oke. Ini bagus ini. Jadi pencerahannya, waduh, saya juga enak nih menjelaskan secara fungsional gitu ya. PD gitu. Tunggu dulu diurus dulu sama Pak Naman. Jangan keluar kata-kata KP dulu. Udah santai aja dulu. Oke. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Habis bulan ini, biarkan Pak Naman beres. Boleh nanya nggak Om? Terus. Ya Pak Nyoman, silakan Pak. Gampang, banyak. Ya, Om, awal silakan Pak, sebutkan namanya Pak. Kemarin saya juga bilang. Pak Jalal bisa. Om, waktu saya baca-baca di awal itu tentang tipe produk itu kan ada 3 ya, ada yang stockable, kemudian consumable, sama yang service. Kalau yang service sama stockable mungkin sudah sangat jelas ya kategorinya. Nah, cuma yang consumable ini kira-kira bedanya dengan stockable itu apa ya? Tapi kalau misalnya selanjutnya yang consumable ini dibuatkan perlakuannya sama seperti stockable, kenapa nggak produk yang consumable ini dijadikan stockable aja? Kalau kuat, ayo. Enggak Pak, ada sedikit beda. Ya, silakan Pak kalau boleh. Yang consumable itu setahu saya dia nggak ngecek stok lagi Pak. Kalau yang storable dia harus ngecek stok pada setiap. Itu aja sih salah satunya. Cuman nggak dihitung gitu aja stoknya. Karena justru saya di awal akhirnya saya berpikir begini, stockable itu barang-barang yang dikonsumsi ya, yang digunakan untuk diproduksi misalnya, atau kalau dia perusahaan dagang ya barang-barang yang untuk dijual. Tetapi kalau yang consumable itu produk-produk yang kategorinya untuk dikonsumsi untuk misalnya perlengkapan kantor misalnya atau aset. Mereka sih konyol aja. Itu sekarang itu kamera itu udah ada setiap mesin. Apa namanya? Kenapa bablas aja terus? Sorry. Di mute dulu. Alatnya itu kan. Halo. Iya. Halo. Lanjut Pak. Ya, yang consumable itu jadi produk-produk yang supplies, misalnya perlengkapan kantor atau aset itu kan, memang itu kita bisa beli, tetapi itu bukan untuk dijual kembali, kita masukkan ke consumable jadinya gitu, bukan ke stockable. Ya anggaplah misalnya perusahaan yang jual motor gitu ya, jual beli motor misalnya. Motor yang untuk dijual itu kita masukkan ke stockable, tapi motor yang dipakai untuk operasional kita masukkan di consumable. Itu kalau menurut pengertian saya pribadi ya akhirnya. Iya. Sebenarnya begini juga sih Pak Nyoman. Jadi kemarin itu kita sebenarnya mau menggunakan produk consumable ini supaya kita bisa men-listing
labor kita di dalam BOM. Sebenarnya tujuannya itu, tujuan awalnya. Nah, kalau kita kenapa kita nggak pakai kenapa nggak kita pakai storable? Karena kan nggak make sense saja kita mau listing labor tapi kita mau pakai storable nggak? Pasti nggak akan ada stoknya kan itu labor kan. Nah, makanya itu kenapa kita putuskan untuk menggunakan produk consumable sebagai product type untuk labor nanti. Jadi mungkin nanti untuk pengembangan ke depan kali ya. Jadi nanti di produk kita, di produk consumable, itu nanti kita akan punya produk labor. Mungkin memang agak aneh sih, tapi itulah pengembangannya ke depan gitu ya. Coba buka, ya. Gar, buka yang produk master yang lu bikin itu. Kan ada tipe produknya itu. Ah, ya, itu tipenya Cuman ini nanti nggak akan ada lagi sih, Pak. Ini ini dihapus, nggak ada lagi. Oh, nggak akan pakai tipe produk ya? Nggak akan pakai labor. Jadi kita akan pakai consumable. Iya, nggak akan pakai labor, Mas, tipe produk labor. Belum kehapus ya? Kalau di repo belum kehapus ya? Oh, udah nih. Iya. Nah, boleh kasih rambu-rambu nggak ya? Gini. Boleh Pak. Silakan. Ya. Nah, ini jadi kalau sudah kita tentukan labor ini sebagai consumable, ingat can be sold dengan can be purchased itu kita jangan checklist. Oh ya. Ini akan ambigu ya. Nanti kalau dijual kok ada labor gitu kan. Dan kita nggak boleh beli. Iya. Nanti expense dia akan kena dia double biaya. Bener nggak ya? Kurang lebih begitu. Iya, betul, Pak. Ya, ini masalah di konfigurasi produknya ya. Nah, artinya, ngelanjutin yang tadi ya, Pak. Artinya, produk consumable kita ini akan kita pakai untuk produk labor nanti, untuk item labor kita nanti, untuk kita gunakan di bill of material. Sebenarnya tujuan awalnya itu. Untuk produk-produk yang memang dari sononya kita pakai consumable kayak apa tadi ATK atau ya tetap kita pakai consumable. Nah, maksud saya yang tadi pengembangan lebih lanjut, mungkin nanti kita tambahkan kondisi flag kali di sini ya. Jadi kalau kita misalnya mau ngejurnal produk consumable ini, nanti kita centang flag itu. Kalau enggak, biar dia kembali ke awal ya. Maunya Odoo. Ya, kayaknya itu lebih biar lebih fleksibel ya. Iya. Nggak semua pukul rata gitu. Iya. Dan biar nggak repot juga harus bikin satu tipe produk lagi. Ya Pak, iya, silakan. Ini kan ada sales price-nya ya. Kita anggaplah kosong dulu ya sales price-nya. Nah, karena di konsumnya MO itu tidak ada rupiah ya. Harus pakai quantity ya. Ya. Kuantitinya itu merefer ke cost yang ini, Pak. Jadi ini kita kemarin bicara mengenai standar cost. Jadi kayak labor itu satu hour-nya adalah 10.000 gitu. Jadi nanti pada saat di MO menghabiskan berapa jam labornya, misalnya 24 jam. Jadi kuantitinya aja dirubah 24 gitu. Karena faktor kali sudah pasti 10.000. Oh, tidak kita bulk aja ya, satu konsum labornya 10 juta misalnya untuk 200 ton. Boleh juga, ya? bisa juga. Tergantung konfigurasinya sih nanti, Pak. Iya. Bisa tinggal dibuat produk baru aja, produk baru labor konsum 10 ton gitu. Tapi tetap pakai produk type consumable gitu. Iya, tetap kita harus concern ke sini juga ya, berarti rambu-rambunya ini update cost ini selalu kita klik gitu. Untuk di-update. Iya. Begitu ada perubahan standar harus di-update. Harus di-update. Iya, betul Pak. Oke, mantap. Ini sudah mendekati ini, udah bagus. Nah, kalau masuk ke work center ini, kan di work center tuh ada man hour tuh. Input jamnya sama kan standar cost-nya juga sudah ada tuh belum link ke produk.
belum. Iya. Nah, kalau ke depannya nanti bisa jilingkan di situ, itu juga akan lebih mantap lagi tuh. Yang di Work Center itu nanti akan jadi ini kayaknya Pak, akan jadi bentrok malah. Bentrok ya? Iya, karena di produk kita udah daftarkan di BOM. Nah, di sini nih, di cost hour, ini nih di cost hour nih mungkin udah nggak ada lagi nih sebenarnya nih. Nah, iya. Jangan ada lagi gitu, tapi diganti dengan pilih produk consumable-nya apa gitu loh. Tapi ini nggak efek nih, nggak menghasilkan ke jurnal sih di Nggak, community maksudnya ya. Yang cost per hour-nya itu di enterprise juga nggak menjurnal, Pak. Masa sih? Iya. Waduh, wah. Nggak menjurnal. Repot juga ya. Iya. Saya waktu pakai Dynamic Navision itu ya jurnal dia, labor-nya ada. Karena di sini nggak ada, dia nggak suruh pilih labor account-nya apa. Oke. Kalau disuruh pilih labor account-nya apa, sama seperti diskon juga, Pak. Di Odoo kan diskon nggak ngejurnal. Kenapa? Karena nggak disuruh pilih akun diskonnya apa gitu loh. Cost diskonnya ya? Iya. Kan harusnya kan potongan pembelian tuh kita masukin tuh. Jadi kalau begitu kita input di field-nya diskon, berapapun yang kita input akan menciptakan jurnal. Kalau ada pilih akun diskonnya. Sama seperti di Work Center. Di cost per hour, kita nggak disuruh pilih nih labor cost-nya itu akunnya apa gitu. Nah, di sini nggak ada. Di enterprise juga nggak disuruh pilih, Pak. Nggak ada. Nah, makanya nggak akan menjurnal. Nah, maksud saya, ke depannya mungkin nanti kalau kita pengembangan produknya, add-on-nya, nah si cost per hour ini udah nggak perlu lagi dimunculkan, tapi dipilihkan aja. Ini cost information-nya kita pakai produk labor apa, consumable-nya apa gitu. Nah, karena kan di produk masternya sudah ada akunnya tuh. Di sini cuma tinggal dimunculkan aja. Menurut saya cost per hour di Work Center ini jangan dikaitkan ke labornya tadi. Biar aja tetap ada. Mungkin ini nanti digunakan untuk cost analisa budget maintenance misalnya. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Karena di sini Work Center ini kan kita nggak bisa tentukan apakah ini mesin, apakah labor, atau apakah biaya-biaya yang lainnya gitu yang depresiasi bisa, Pak. Iya. Ya di sini kan juga belum nggak masuk ke sini kan? Akumulasi depresiasi nggak masuk juga ya? Iya. Depresiasi FOH ya, depresiasi mesin ya? Iya, mesinnya. Bukan aset operation, aset pabrik gitu. Nah, ini juga nggak ada. Karena dia runningnya dari fixed asset ya, running depresiasinya ya. Mungkin saat ini kita concernnya ke memasukkan labor dulu kali ya ke dalam MO ya. Iya. Sama varian-variannya, skenario-skenarionya gitu loh. Kayaknya yang tadi tuh yang Toger bilang, apakah ini mau menjurnal di MO dicentang, kalau tidak akan menjadi belum itu. Ada need-nya dulu ya di sini ya, masih belum. Iya, ini masih kasaran sih Pak Jalal. Kita masih diskusi simpel. Kemarin sama Pak Bunhin itu kita mulai dari yang simpel aja dulu, memasukkan labor. Nanti itu pasti pengembangannya ada kemana-mana nanti. Atau kalau mau kita boleh langsung ini Pak. Boleh. Langsung live. Asik nih. Ini mantep nih, kalau gini nih mantep nih. Project cepat kelar nih. Nah, ini sambil saya jelasin ya. Kalau penamaan sama kelasnya bebas? Sebenarnya bebas Pak, cuman sebenarnya kalau kita buat nama kelasnya beda dari ini pun sebenarnya nggak, kayaknya sih ya dari pengetahuan saya ini nggak ngaruh kemana-mana, cuman demi menjaga konsistensi biar misalnya kalau ada developer lain yang ngeliatin kerjaan kita nggak bingung gitu Pak. Mending sebaiknya sih kita ngikutin kelas bawaannya. Kelas bawaannya juga si Odoo dia udah disiplin sih. Jadi kalau misalnya kita mau extend produk kategori, ininya kan kelas
nama objeknya kan product.kategori. Saya tulis dulu. Product. Dot apa sih ini? Product.kategori. Nah, jadi si Odoo dia langsung membuatkan camel case ya, kalau di saya lupa ini istilahnya. Camel case artinya setiap kata itu dia buatkan huruf besar dan tanpa spasi. Itu panduan inilah, panduan yang tidak tertulis dari si Odoo. Jadi nanti kalau kita lihat skrip-skripnya si Odoo pasti kayak gini semua. Oke, jadi Boleh sama gitu ya nama kelasnya ya dengan yang di Odoo-nya gitu ya. Justru disarankan sama, Pak. Jangan beda. Ya. Jangan berbenturan atau enggak? Gimana, Pak? Sorry? Bentrok dengan nama kelas yang kalau takutnya itu kalau sama itu bentrok atau enggak ya? Dengan kelas enggak. Justru kita kan mau menginherit model ini, produk kategori. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama yang udah tahu kali ya bedanya ini apa kalau kita bedakan. Cuman artinya kalau misalnya nih kalau saya buatkan nama kelas saya ini bukan produk kategori tapi kategori begini, ini juga nggak masalah, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ada teman-teman yang tahu langsung koreksi ya kalau misalnya saya salahnya. Cuman supaya kita lebih rapi, supaya semantiknya sama dengan semua codingnya Odoo, ya ada baiknya kita samakan dengan kelas bawaannya Odoo. Jadi kalau kita lihat di sini, produk kategori. Nah ini. Nah kelas bawaannya si Odoo juga dia juga udah disiplin. Jadi kalau nama objeknya product.kategori, nama kelasnya dia akan membuatkan seperti ini, produk kategori. Mungkin ada 1-2 case yang dia nggak konsisten seperti ini ya, tapi nanti akan teman-teman bisa lihat lah kelas-kelas apa aja. Dia kayak kelas picking kalau nggak salah atau yang lain lah. Jadi di antara nama kelas, nama model di sini dengan nama kelasnya itu tidak konsisten seperti ini. Tapi itu hanya 1-2 case lah. Oke. Lanjut ya. Nah, berarti ini kita balikin ke yang tadi. Produk kategori, inherit, produk kategori. Nah, tadi kan idenya kita mau menambahkan satu flag di dalam form produk kategori kan ya. Misalnya di sini. Nah, jadi kita menginherit objek produk kategori, kita tambahin field flag yang kita mau. Let's say kita mau namanya journal on misalnya inilah ya. Fields. Kemudian nanti jenis fieldnya bisa teman-teman buka di dokumentasinya Odoo aja ya, list daftar fieldnya apa aja. Oke, jadi kita udah nambahin satu field di dalam objek ini. Sekarang kita panggil dulu ini, filenya di dalam init. Oke, terus, nah field ini kita
akan munculkan di form ini dong, di form produk kategori kan. Nah, jadi saya akan buatkan satu file XML. Ini saya pakai file ini aja, saya ubah. Oke. Nah, di sini di file XML ini kita akan membuatkan script, kita akan mendefine, kita mau menambahkan field ini, kita mau menampilkan field ini di mana. Tujuannya itu, kita mau menampilkan field itu di, nah kalau di case kita ini kan kita mau menambahkan field itu, let's say lah kita mau nambahin di, enaknya di sini lah, sekitar di sini. Nah, gampangnya gimana? Cara pertama yang kalau saya sih langsung biasa begini. Jadi saya akan aktifkan developer mode supaya icon ini muncul ya. Nah, terus saya akan klik di sini terus buka edit form view. Jadi supaya langsung tahu apa yang harus kita extend. Kembali lagi, semuanya kalau setiap yang kita lakukan di modul OD itu, kalau kita mengextend, kita harus tahu apa yang harus kita extend gitu ya. Poinnya itu, kalau di Python, tadi kan kita udah tahu nih, kita mengextend kelas produk kategori, terus kita menginherit objeknya, objek produk kategori. Itu dari sisi Python-nya, dari sisi file Python-nya. Nah, dari sisi view kita juga harus sama, kita juga harus tahu apa yang harus kita extend. Nah, dari yang kita buka tadi ini, itu gunanya apa? Itu gunanya untuk kita langsung tahu apa yang harus kita extend. Jadi kita bisa langsung ketemu nih external ID. Jadi kalau kebuka ini, nanti di sini ada field external ID. Inilah form, inilah ID view yang harus kita extend. Gampangnya begitu. Nah, nanti kalau kita udah ketemu ini, bisa langsung kita cari nih ID ini di dalam script-nya Odoo. Kalau yang udah hafal sih nggak perlu copy lagi ya. Cuman Pak Togar. Ya, siapa? Pak, usul kalau nambahinnya, kalau bisa pas di select consumable itu, baru muncul si pilihannya tuh Pak. Di product type-nya Bapak. Oh, jadi bukan di... I see. Oh, jadi bukan di produk kategori ya? Ya, kalau itu kan dia sudah default Odoo kan udah jelas kalau mau jurnal dan tidak jurnal ya. Tapi kalau tipe consumable, kita tambahin. Oke. Iya, iya. Oke. Ya, thank you Pak. Good point. Oke, berarti ini kita ubah ya, bukan produk kategori. Ini harusnya kita... Ya. Product.py. Nah, ini berarti kita mengextend product template. Oke. On move, ini kita ganti. Oke. Dari Python-nya udah ya. Kita udah ubah. Yang tadinya produk kategori kita ubah jadi produk template. Sekarang view-nya kita ubah juga. Filenya produk template juga kali ya? Oh iya. Tadinya saya mau buat produk aja sih, tapi karena, nah ini salah satu, anyway, kita lanjut dulu deh, biar nggak kemana-mana. Oke, ini produk template. Oh iya, ini saya salah ya tadi ya. Di sini saya produk template, tapi di sini produk ya. Oh iya. Oke. Nah, berarti kita balik ke form Odoo-nya. Kita lakukan kayak yang tadi lagi.
Kita edit form. Nah, oke, nah sebelum ke sini, karena kita mau menampilkan, let's say lah kita mau menampilkan di bawah field ini ya, product type ini. Nah, ini kita lihat dulu field. Sorry, gimana Pak? Di sampingnya atau di bawahnya boleh sih? Kalau di sampingnya gimana ya? Muat nggak? Di bawahnya aja kali ya. Bawahnya aja Pak ya. Nah, itu kan nama fieldnya ini field type ya. Bisa lihat ya ini. Ini kalau saya gerakin pointer saya jadi hilang. Ini hovernya kelihatan kan ya kalau di share screen? Kelihatan. Nah, ini kan nama fieldnya field type. Terus kita edit form view, kan udah ketemu nih view yang menampilkan screen ini, ID-nya ID apa, kan udah ketahuan nih. Tapi kadang-kadang COD itu begini. Field yang mau kita refer, field type ini, dia nggak ada di dalam view ini. Ini kita pastikan ya. Mudah-mudahan ada. Nah, field type nggak ada kan? Kalau saya find, kalau saya find type, nggak ada. Field type nggak ada kan? Artinya, field type ini tadi itu sebenarnya dia nggak dimunculkan di view ini. Terus di mana? Pertanyaan kan itu. Kalau kita cek di dalam view utamanya nggak ada field yang kita mau, kita cek di view inherited views. Karena pasti kalau nggak view ini yang menampilkan field itu, pasti inherited view yang menginherit view ini gitu ya. Jadi ada view yang lain yang menambahkan satu field, persis kayak yang kita mau lakukan sekarang ini. Nah, mungkin field tadi itu dia ada di salah satu view ini. Itu salah satunya ya. Kita kalau nggak ketemu di sini, kita akan cek di view ini. Tapi ada satu lagi. Kita cek satu lagi sebenarnya yang paling penting ini. Jadi view ini, view product template only form view ini, dia sebenarnya nggak view utama. Dia sebenarnya view yang menginherit view yang lain juga. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari sini. Inherited view. Jadi artinya, kalau kita buka ini, view ini, dan dia nggak ada inherited view lagi, artinya inilah view masternya, view induknya lah, view alfanya. Jadi nggak ada lagi view yang di atasnya ini lagi. Nah, mungkin kita cek di sini dulu ya. Ada nggak field yang kita tadi itu? Type. Nah, ada. Ini. Artinya apa? Artinya, view yang harus kita extend itu sebenarnya bukan view yang ini tadi ya. Karena apa? Karena field yang mau kita refer itu nggak ada di sini, tapi adanya di sini. Oke? Nah, berarti sekarang saya akan copy ini. Bukan copy yang tadi itu ya, bukan copy yang ini tadi. Saya akan copy ID view yang tadi itu, cari di repo CODO. Nah, ini dia. Inilah view yang harus kita extend. Karena kita mau menampilkan field di bawah ini ya. Kalau cara yang barbar kan sebenarnya gampang aja. Kita bisa nambahin field di sini nih. Field, name, nama field kita tadi apa? Bla 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 lah. Field X gitu misalnya. Kita bisa tinggal tambahin aja sih. Tapi itu cara yang salah. Itu bahaya kalau dilakukan. Jadi kita akan meng-extend view ini, kita akan menginherit view ini. Saya copy ini dulu. Saya taruh di script saya, di modul saya. Saya tutup dulu tag-tagnya. Oke. Nah, ini ID view yang akan kita inherit. Jadi, saya akan copy dulu ini. Copy. Saya taruh di mungkin nanti kalau ada yang mau belajar mengenai
aturan-aturan menginherit buat nanti pertemuan selanjutnya aja kali ya. Ini saya langsung tembak aja. Saya mau belajar. Berarti besok kita masuk ke sini lagi ya. Peraturan inherit. Oh, oke. Langsung ditembak ya. Saya mau belajar soalnya. Buka peluang sih, Pak. Ya, mungkin lebih ini aja kali, Pak. Lebih dijadwalkan, jangan langsung besok gitu. Yang basic, yang basic aja dulu. Yang basic, jangan terlalu yang advance. Ini kan basic, Pak. Iya, kayak gini-gini nih, seru, enak nih. Terus pelajaran yang basic-basic dulu. Nanti kan ada Ida nih, di sini ada Ida nih. Ida, Ivana, ntar suruh pada ikut. Nih, Ida masih join nggak, Ida? Oh, udah nggak ada. Ya, nanti kita mahasiswa kita undang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini tadi kan kita udah menginherit view dengan tag ini, dengan satu baris ini, artinya kita menginherit view ini. Tapi jangan sampai lupa, kita jangan meninggalkan ini, jangan dibiarin sama gitu loh. ID view ini nggak boleh sama dengan ID view induknya. Jadi kita harus ubah. Ini bebas sih, kita mau buat gampangnya saya copy ini aja lah ya. Journal consumable product template form view. Ini mau jelek, mau apa nggak, terserah lah. Nggak. Yang penting gampang dia mengerti ininya. Ketika kita baca ID-nya, kita tahu, oh ini isinya kira-kira apa gitu. Name-nya. Oke, secara tag untuk inherit kita udah selesai, tinggal kita mendefine, kita mau ngapain nih di dalam view ini. Balik lagi ke tujuan awal kita kan mau nampilkan field di bawah field ini nih, field type. Jadi, saya langsung buatkan dulu ya. Nanti saya jelasin. Field name type position after. Oke. Dari sini langsung kebaca lah harusnya ya. Jadi 3 baris script ini bertujuan untuk menampilkan field journal on move, journal field yang tadi kita tambahkan di sini, di bawah field type. Jadi setelah after field type, kita taruh field journal on move. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya udah, ini script untuk file XML-nya udah sampai di sini, udah selesai. Tinggal kita apply di file manifest-nya. Tag views-nya saya hapus ya. Karena file views kita itu ada dalam folder views, jadi kita harus panggil foldernya juga ya. Jadi views / baru nama filenya. Nama filenya tadi ini .xml. Saya cek dulu ya, ini views atau view ya? Takutnya salah. Data ternyata salah, bukan views, data. Oke, jadi file XML sudah kita panggil, artinya apa? Artinya ketika kita upgrade modul ini, harusnya ada field baru di
di dalam form product template. Ini saya create dulu. Masih product labor ya ternyata. Oke, sudah terupgrade. Kita buka di master data product. Labor consumable. Kok belum ada ya? Itu datanya ada 2 di manifest. Oh ya. Oh iya. Sorry. Oke. Ini kayak kemarin karena sempat saya ubah nama modulnya, jadi ada 2 modul terdaftar di list apps-nya. Ini saya uninstall dulu deh. Mudah-mudahan nggak error. Oh, bisa. Oh, jadi kalau rename itu dia bikin modul baru ya? Pantesan. Karena saya udah sempat install juga sih, Pak. Saya juga install, terus saya rename. Itu jadi banyak banget yang saya itu ada di sininya. Berarti harus di-uninstall lagi ya? Iya, di uninstall terus di remove aja sih ini. Nggak bisa cuma di-remove di folder add-on-nya ya? Enggak, karena si Odoo sudah daftarin di dalam ini, di IR modul-modulnya dia sudah daftarin. Berarti harus di-uninstall dulu ya? Iya, uninstall biar terus clean. Baru dihapus. Oke. Nanti baru kita install lagi. Belum ada. Di sini sih dia udah masuk ya. Gara-gara mode tadi.
Kemana, Mas? Ya, takutnya ada modul yang somehow mau replace type mungkin. Jadi kita coba dari referensi dari field lain ya. Kok aneh? Di restart dulu coba, Pak. Conf-nya bener. Jangan-jangan gara-gara sempat 2 modul kali ya. Iya, bentrok kali. Bersihin dulu aja. Udah, uninstall dulu deh. Oh iya. Kayaknya gara-gara double tadi ya. Ini baru muncul fieldnya. Pak, cuma munculnya kalau pas consumable aja tuh type-nya, Pak ya. Tolong tambahin. Oke. Ya baru mau. Nah, kita bagusnya kan ini memang seperti yang Pak Bun bilang, jangan sampai kalau dia storeable ini tetap muncul gitu kan. Jadi kita mau munculnya cuman kalau user pilih product type-nya consumable. Nah, kita tinggal tambahin aja sih di sini, di field journal on move ini, kita tambahin satu atribut lagi. Nama atributnya ATRS invisible. Nah, ini kita mau menampilkan field ini ketika apa? Ketika field type itu sama dengan consumable kan. Artinya ini si Odoo kebalikannya nih, dia buat kita sembunyikan field ini ketika apa gitu. Jadi kita sembunyikan field ini ketika type-nya tidak sama dengan consume kalau nggak salah ya. Consume ya. Jadi kalau dia consume baru dia muncul gitu. Oke, kita upgrade lagi. Ini saya favorit dulu ya.
Kita cek lagi di produk ini. Kita tes ya, kita ubah. Nah, dia hilang. Jadi kalau produk type-nya selain consumable, dia akan hilang. Sip. Dia akan muncul kalau dia consumable. Oke, nah sekarang ini bagian master datanya udah selesai. Dari master produknya kita udah tambahkan field ini. Terus tinggal bagian untuk meng-apply field ini di dalam function tadi kita. Oke, misalkan ini saya centang dulu ya. Nah, sekarang kita tinggal balik ke fungsi yang tadi kita inherit. Tinggal kita kasih condition aja di sini. Sebenarnya gitu. Jadi kan kita mau script yang di bawah ini dijalankan kalau produknya consumable dan field tadi ini dicentang. Nah, kayaknya kita tinggal tambahin aja self.product.id. Nama field kita tadi. Lupa N. Nah udah, tinggal begini. Harusnya dia hanya akan membuatkan jurnal kalau field ini kita centang. Kita tes ya. Oke, karena yang saya ubah cuma file Python, saya nggak perlu upgrade modul. Jadi kita langsung tes aja dulu. Let's say kita membuatkan incoming shipment lah ya. Kita terima barang, receive barang, barangnya labor consume tadi. Atau jangan ini deh, kita buatkan satu produk baru aja. Consumable. Default. Create edit. Consumable. Ininya saya nggak centang. Jadi kita biarin kayak default behavior-nya Odoo. Oke, anggap aja 1 ya. Kita update cost-nya dulu, biar kita pastikan. Oke, kita mark as to do, terus kita validate. Berarti kita terima barang ini. Oke, nah ini kita cek di jurnalnya sekarang ya, untuk pembuktiannya. Jalan nggak kondisi kita yang tadi. Kita cek di invoicing, counting journal entries, atau journal item aja deh, biar lebih gampang. Ini kita group by product. Nah ini nggak ada journal untuk produk kita yang tadi itu, produk consumable default ini tadi. Oke, nah sekarang kita tes untuk produk yang tadi, yang produk yang bawaan kita tadi. Produk yang labor consume ini tadi, yang kita centang ya. Nah ini. Jadi kalau kita 1. Validate. Oke, kita ke journal item lagi. Refresh view-nya. Oke, dia nggak journal juga ya. Journal on move. Tipenya sudah itu, Pak. Sudah otomatis belum?
Sudah. Waktu di kategori, udah ya? Astaga, ya kan ini ada di sini tadi. Kita nggak perhatiin angka ini tadi ya. Cuman Ya. ada. Oh, kita lihat ini aja nih, nomor ID pickingnya WHIN 002. Nah ini dia. Artinya terbukti ya tadi kita kalau kita di produknya kita pilih consumable dan kita centang field tadi, dia akan membuat jurnal. Tapi kalau enggak, dia enggak buat jurnal. Oke. Sip. Mantap, Pak Togar. Siap-siap Pak Togar di approach Pak Riki. Waduh. Oke, jadi nanti kalau teman-teman pool udah komitnya udah ada. Mungkin yang kemarin nggak ke-share, Gar, ininya repo-nya saya bisa di-share lagi ulang ya, di chat aja ya. Oh, Kemarin kan kita udah ini kan. Kemarin kita udah dapet. Kalau yang kemarin join kemarin, yang sekarang baru join kan belum dapet. Di-share di grup aja di sini kali. Boleh share di grup boleh. Terus ke depannya, apakah yang lain bisa kontribut untuk menggunakan repo ini untuk dikembangkan gitu. Maksud saya itu biar yang lain juga kontribut untuk Pasti, awalnya. Pak. Untuk awalnya Togar yang buat ini inisiatif awalnya Togar, nanti ke depannya biar add-on ini berkembang gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau mau pakai repo ini untuk seterusnya sih saya juga nggak masalah sih. Tapi ada baiknya kita kan buat repo, kita buat repo community akun baru, iya, akun baru terus komunitas reponya. Odo gitu ya. Iya. Kalau ini kan sekarang masih pakai akun saya, reponya nama repo coin memang. Kalau gitu nanti setelah udah ada baru kontribut semua gitu kali. Sekarang sementara Togar dulu kali ya. Ya, pelan-pelan aja dulu, Pak. Pelan-pelan aja. Ini di sesi ini ada banyak loh, Pak. ada berapa? Coba kita lihat ya. Ini diam-diam aja nih soalnya nih. Iya. Ini ada chat dari Ade bilang tambahkan .ensure _1 biar nggak error waktu batch speaking gitu. Oh. Oke, bagus. Di Ensure ya. Iya. Duh, Pak gimana, Pak? Tapi di sini udah ada sih, Dek. Di bawahnya udah ada. Jadi harusnya udah nggak masalah sih. Self.ensure _1 ya, ini udah ada. Iya, di script bawahnya si Odo udah ada. Apa ya? Perlu juga di inherit? Nah, coba Ade mungkin kasih komen, Dek. Ngobrol aja di sini. Iya, Dek. Langsung, Dek. Ini dari kemarin nih, Pak. Dia cuma mantau doang ini. Iya. Tapi kalau ada mahasiswi langsung ngomong deh. Pak Kiki. Ya. Usul selanjutnya itu yang P13 kan kemarin sudah ngitung. Kalau bisa di backport ke 12 yang ngitung unit cost dari BOM-nya itu loh. Iya. Semalaman saya utak-atik nggak muncul Pak Bunin loh. Itu Pak Daniel mau masuk tuh, Pak Daniel. Saya sampai bikin produk sampai berapa biji, bikin produk baru lagi. Nggak percaya sama saya bilang ini, Mas. Saya utak-atik lagi, saya ganti. Yang mana, Pak?
di Yang produk. 13 kan community sudah ngitung harga finish good-nya otomatis dari BOM-nya tuh, Pak. Iya. Iya. Kemarin kan kita lihat sama-sama tuh, nggak ngitung. Saya nggak percaya, malam saya coba lagi. Sampai pagi itu nggak ada juga. Gitu. Pak Togar mau nanya. Ya Pak, silakan Pak. Pak, yang kalau dari MO ke waktu kita produce itu proses jurnal entry-nya lewat yang tadi, yang stock account itu tadi? Iya, betul. Stock move ini Pak. Stock move yang mana Pak? Sorry gimana? Saya takut salah. Waktu kita produce MO, itu kan menghasilkan finished good. Nah, kemudian bahan-bahannya itu kan di jurnal. Jurnal itu prosesnya di mana? Sama lewat stock move juga, Pak. Maksudnya modul yang melakukan itu gitu, Pak? Iya, yang melakukan jurnal entry. Modul ini tadi, Pak, yang stock account tadi yang kita buka. Modul ini. Jadi dia dipanggil dari MO post inventory itu. Iya, jadi bagusnya si Odoo itu kan dia sebenarnya bukan cuma Odoo sih, banyak program-program bagus juga yang struktur codingannya bagus gitu loh. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia depend satu sama lain. Jadi ketika kita kayak yang Pak Mazmur tanyakan ini, waktu kita mau melakukan sesuatu di manufacturing, dia nggak mengubah di modul MRP, tapi dia membuatkan modul baru yang akan berlaku untuk semua menu, termasuk picking atau either itu picking atau produksi, dia akan berlaku gitu. Jadi Pak, di mana Pak? Di mana? Di stock move yang? Stock move filenya file stock.py. Fungsinya bahwa bisa find underscore account underscore entry underscore move. Yang ini yang saya sorry. Ini udah di commit ya? Ini kan modul bawaan Odoo, Pak. Ini bukan punya kita tadi. Kalau punya kita tadi ini cuman di file ini doang, di file models, stock move. Ini doang. Tapi kalau bawaannya Odoo, modul ini, modul berarti stock. Di sini semua ya, di sini semua ya. Proses jurnalnya di sini semua ya. Iya, Pak. Koin itu apa? Komunitas Odoo Indonesia. Oh, di Indonesia. Pada saat produce itu merefer ke sini. Pada saat apa, Pak? Produce? Iya. Iya. Produce belum. Produce, makanya produce itu kan sebenarnya produce itu kan sebenarnya cuman tombol di MO-nya. Nah, tombol di MO-nya ini dia akan kalau kita trace sampai ke bawah lagi, pasti ujung-ujungnya akan berujung di sini juga di script ini. Karena apa? Karena produce di MO dia akan mendankan stock move yang terregister di dalam MO itu. Nah, stock move yang action dan di stock move itu kalau kita trace lagi dia akan menjalankan fungsi ini. Oke. Oh, ini dari existing-nya ini. Account entry move ya. Account entry move, ya Pak. Oh, itu ada Pak Daniel masuk tuh. Selamat datang Pak Daniel. Oh ya, monitor aja telat gabung. Sungkem sama segan nih Pak kalau ada Pak. Monitor aja. Pak, siap. Coba Gar dikasih background-nya Pak Daniel, Gar, apa yang kita buat ide teman-teman. Oke. Atau saya kasih background apa? Boleh Pak. Mas Kiki aja. Gini Pak Daniel. Ketua kelas. Jadi gini Pak Daniel. Jadi minggu kemarin tuh kita ada pembahasan mengenai kenapa labor cost itu nggak bisa masuk ke dalam BOM.
kita sudah coba pakai item service, item consumable, tapi tetap tidak menjurnal. Yang menjurnal hanya storable, tipe produk storable saja gitu. Ya. Nah, akhirnya setelah diskusi kita sepakat gimana kalau tipe consumable bisa masuk ke dalam BOM dan bisa menjurnal, menambahkan inventory akunnya gitu. Nah, akhirnya kita buatlah add-on ini. Nah, Togar inisiatif membuat kemarin itu sudah jadi. Sebenarnya diskusinya hari Sabtu, hari Senin sudah jadi, dipresentasikan, dan hari ini adalah kita bedah codingnya Togar gitu. Apa aja yang dilakukan, cara membuatnya dari 0 sampai sekarang. Gitu Pak, kurang lebih. Gitu ya Gar? Iya Pak. Tambahkan kalau ada yang kurang ya. Pas Pak, Oke, pas Pak, semua. mantap. Lanjut. Mantap. Kalau Pak Daniel ada pengalaman kayak gitu nggak Pak? Ada yang request dari klien minta dimasukin ke dalam ada ya, lebih dari ini sih sebenarnya. Bisa di-share kalau Pak, yang apa solusinya gimana Pak? Biasanya kalau yang overhead terus apa namanya, yang bukan termasuk BOM, itu biasanya kita masukkan di per masing-masing WO. Jadi overhead-nya itu dia bisa nambah gitu per setiap WO. Misalnya di tahap 1 ada tambahan biaya apa gitu kan. Nah, diinputkan di situ pada saat processing-nya si proses 1 itu tambahkan. Nah, ini kan masih WIP semua kan? Iya. Nambah. Itu nggak ada di BOM itu. Emang nggak ada di BOM, tapi overhead yang muncul ketika ada suatu proses gitu terjadi gitu ya. Langsung di ordernya berarti Pak ya? Per WO ya kan, per WO ini kan ini bisa aja biaya internal, bisa juga biaya yang di outsource kan gitu kan. Kayak subcon gitu ya? Di outsource kan, muncullah vendor bill kan atas WO itu. Ya kan, muncul vendor bill, tapi semua tercatat di WIP, masih ngumpul di WIP. Jadi misalnya bahan baku udah terkonsum tadi 1 juta misalnya, atau 10 juta ya. Kemudian pas proses pertama ada overhead tambahan, maklun lah misalnya, maklun atau outsource, nambah dia 1 juta biayanya, berarti WIP-nya udah 11 juta. Nah, nanti masuk lagi tahap kedua, nambah lagi entah apa-apa, gitu, misalnya tambah lagi 500.000, berarti kan WIP-nya 11.500.000 kan? Nambah terus sampai selesai, dapatlah total WIP-nya kan? Nah, total WIP itulah yang nanti jadi HPP si product finished good. Itu di entry manual, Pak? Di entry manual biasanya macam-macam sih, ada yang master data sesuai quantity yang diproduce. Ada yang memang di entry manual, tergantung lah ya kondisi lapangan aja. Nah, nyimpennya pada saat WO-nya done, Pak, atau gimana? Apa? Pada ya itu dikumpulin ke WIP-nya pada saat WO-nya done atau? Iya. Pas WO done ya, pas WO done muncullah si tambahan WIP tadi. Di jurnal langsung, Pak? Misalnya di outsource kan, berarti muncul juga invoice-nya di situ. Vendor bill-nya, muncul hutang juga kan, nah gitu. Jadi selesai proses produksi udah tergenerate sendiri nanti berapa nih yang harus kita bayarkan ke vendor-vendor maklun. Nah, tapi si WIP-nya udah otomatis terkumpul gitu semuanya. Biasanya gitu. Update ke product cost-nya, Pak. Product cost ya finish good-nya jadi nambah. Jadi kalau sesuai material plus yang tadi ya. Oh iya, overhead segala macam. Overhead segala macam, ya. Iya. Kalau advance tuh. Iya. Kalau tipe produknya apa? Tipe produknya untuk yang kayak overhead, labor itu pakai apa, Pak? Service? Itu service aja. Apa? Service, tapi nggak ada di BOM. Oh, nggak ada di BOM ya. Oke. Jadi yang sifatnya tambahan di work order semua.
Iya, di bab order. Nggak pasti dia kan ya, berapa itu. Sesuai kondisi real aja. Tapi yang penting harus tercatat di WIP kan. Dulu industri apa kayak itu, Pak? Industrinya apa itu, Pak? Industrinya? Garment, model gitu. Garment ya. Kimia, farmasi, model gitu juga. Bukan yang discrete ya semuanya? Bukan yang discrete manufacturing ya? Bukan yang di mana? Discrete. Oh, bukan. Udah harus sampai proses ya. Proses itu. Pak Daniel, kalau di WO kan itu dia kalau di WO-nya dan pun kalau di bawaan Odoo kan dia belum ngejurnal ya? Iya, betul. Nah, terus Bapak masukinnya itu berarti pada saat ngejurnal pada saat atau hanya sekedar mencatat aja di form WO itu atau bagaimana? Kalau yang saya buat di itu setiap WO dan terbentuk jurnal WIP. Oh iya. Terbentuk jurnal WIP. Karena kalau Odoo standar sih nggak jurnal ya. Good itu aja. Pas finish MO baru ada jurnal. Betul. Iya. Atau post inventory, Pak. Iya. Post inventory ya. Sebetulnya harusnya pada saat WO itu dan itu yang sebagian material di WO itu harusnya terjurnal sih Pak seharusnya. Harusnya gitu ya, realnya memang gitu kondisinya. Cuma nanti finish good-nya jadi telat kali Pak ininya, value-nya. Karena kan value finish good-nya harusnya nambah sesuai dengan nilai yang di WO kan. WO-nya kita udah tambahin, finish good-nya belum. Finish good itu memang belum final ya selama proses itu. Belum, tapi yang komponennya sudah di jurnal. Karena dia sudah kan ada operation yang consume pada saat proses apa itu. Nah, itu kan harusnya di situ. Udah jurnal. Jadi memang harus di custom juga itu. Iya. Nah, itu rencananya mau step selanjutnya sih Pak. Tapi kalau Pak Daniel udah ada ya mungkin sekalian Pak Gurunya udah muncul. Tinggal order aja di episode kan. Soalnya dipancingnya gini Pak. Pak Daniel langsung live nih, Pak Daniel live langsung. Pak Daniel langsung live meeting. Justru di itu Pak, dipancing secuil dulu Pak gitu. Kalau langsung banyak langsung ini Pak. Langsung ada yang mau ngerjain. Langsung keluar PO. Langsung keluar PO. Proyek gratisan semua. Tuman. Cuman ya mau ada Pak Daniel kita ngomongin yang ini. Kedepannya yang koin yang GitHub-nya ini mau digimanain tuh? Yang mana tuh? Yang koin GitHub ya? Coba jelasin deh Mas Kiki. Jadi gini Pak, sekarang ini kita mau ada bukan sekarang ini ya. Kedepannya tuh pengen ada kerja bareng untuk membuat add-on yang generik gitu loh, tapi nggak spesifik. Nah itu tuh mau ditaruhnya di repo, tapi jangan repo pribadi. Sekarang ini kan reponya punyanya Togar. Yeah. Nah kita pengen punya repo yang bisa digunakan oleh kayak Ocha gitu loh Pak. Iya, kayak banyak seluruh member yang ada di Odoo Indonesia ini. Karena tujuannya biar nggak cuma yang ngoding cuman Togar doang, tapi semuanya bisa gitu loh, semuanya bisa contribute. Dan kalau ada saran, kedepannya kita nggak bikin manufacturing, kita bikin yang lain, tapi sama-sama ngodingnya bareng-bareng, gitu. Biar nanti pada saat yang add-on yang sudah jadi, kalau mau dipakai di project-nya pribadi dan mau dikembangkan, dasarnya udah ada gitu loh, Pak. Iya. Ya bagus itu. Buat aja nanti tinggal ini aja, siapa yang maintainernya, siapa yang namanya, nanti kan banyak kolaboratornya kan. Nah, bikin brand sendiri masing-masing kolaborator. Nanti kalau mau di-merge, ada yang kepala sukunya lah yang nge-merge kan ke Git masternya, Pak. Iya, Git masternya ada. Jadi tinggal ditunjuk aja.